Waktunya bergembira bersama lagi sekarang. Sudah siap dong bergabung di Bina Iman Anak Santo Gabriel Etham di hari Minggu biasa ke-16. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Syukur kami kepadamu karena karunia kesehatan, sukacita, pemeliharaan, dan kebebasan yang telah Engkau berikan. Hari ini kami ingin belajar untuk bisa membuat pilihan yang benar, agar kami beroleh keselamatan darimu. Dampingi kami sepanjang kegiatan nanti dengan terang Roh Kudus-Mu. Bunda Maria, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu sumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Adik-adik, sama seperti bacaan hari Minggu yang lalu, dalam bacaan hari ini, Yesus juga menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan tentang kerajaan surga. Dalam bacaan hari ini, Yesus mengumpamakan kerajaan surga seumpama orang yang menaburkan benih di ladangnya. Tetapi saat semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum. Apakah adik-adik pernah melihat gandum? Supaya lebih jelas, berikut kakak sertakan gambarnya ya. Gandum dapat diolah menjadi makanan. Banyak makanan-makanan enak yang dapat dibuat dari gandum. Misalnya roti, kue, mie, biskuit, dan lain-lain. Beda dengan gandum, lalang tidak menghasilkan apa-apa. Lalang tumbuh besar menjadi semak-semak. Lalang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman lain yang ada di dekatnya. Penjelasan Yesus tentang perumpamaan hari ini antara lain, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Tahukah kalian siapa yang dimaksud dengan anak manusia? Betul, anak manusia adalah Tuhan Yesus. Kemudian, ladang adalah dunia yang kita tempati sekarang. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan Allah. Sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Dan waktu menuai adalah akhir zaman. Para penuai ialah malaikat. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita selalu dihadapkan pada pilihan baik atau buruk. Yesus selalu mewartakan tentang kebaikan. Jika kita dekat dengan Tuhan Yesus, kita akan mengenal suaranya dan kita akan mendengarkan pengajarannya. Kita akan memilih yang lebih baik. Sering juga kita mendengar suara yang lebih keras, yang menawarkan sesuatu yang tampak baik, tetapi ternyata itu adalah kebohongan. Bila kita menuruti suara itu, kita tidak dibawa pada kebaikan. Suara itu adalah suara si penggoda yang sangat senang jika kita mau mengikutinya,
melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Yesus. Yesus sangat mengasihi kita. Ia ingin kita bisa tinggal bahagia bersama selamanya. Tetapi Yesus tidak pernah memaksa. Kita diberi kebebasan untuk memilih. Bila kita memilih mengikuti Yesus, kita akan tumbuh seumpama gandum, masukan yang baik ke dalam kehidupan kita. Bila kita memilih mengikuti iblis, kita seumpama lalang yang tidak menghasilkan apa-apa dalam kehidupan kita. Adik-adik mau pilih yang mana? Ikuti Yesus, kalian akan hidup bahagia bersamanya di surga. Ikuti iblis, mungkin kalian akan senang, tetapi hal itu hanya sementara. Karena akhirnya kalian tidak dapat hidup bahagia bersama Yesus di surga. Kalian akan ditempatkan bersama iblis di dalam dapur api, neraka. Nah, pilihan ada di tangan kalian. Jangan lupa selalu memohon pertolongan Tuhan agar dapat memilih yang baik dan menghindari yang buruk atau jahat. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini masih berhubungan dengan aktivitas minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat aktivitas minggu yang lalu? Iya, betul. Kita minggu lalu masih tentang menanam pohon. Nah, yuk kita pantau pertumbuhan benih yang kalian tanam minggu lalu. Apakah sudah mulai tumbuh? Adakah tanaman liar yang ikut tumbuh? Jika ada, ayo segera dicabut ya, agar tidak mengganggu pertumbuhan benih yang kita tanam. Tapi kalian harus lakukan dengan ekstra hati-hati agar benih yang kalian tanam tidak ikut tercabut. Dan jangan lupa, apakah jurnalnya sudah ditulis? Sering-sering diisi ya jurnalnya supaya kelihatan pertumbuhannya. Nah, adik-adik, kalau minggu ini kita sama-sama membangun niat supaya kita semua, adik-adik, kakak juga, lebih rajin berdoa dan membaca kitab suci. Agar semakin hari semakin mengenal Tuhan Yesus. Dan lebih peka membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yuk, kita bangun niat ini bersama-sama. Ajak juga seluruh keluarga. Wah, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Mari kita ambil sikap doa yang baik, kita mau berdoa penutup. Yuk kita pejamkan mata, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, Engkau memberikan kebebasan bagi kami untuk memilih apa yang baik yang berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur atas kesempatan itu. Tapi, sering kami ragu dan bingung dalam menentukan pilihan. Tolonglah kami Tuhan, tunjukkan jalan yang benar,
yang membawa kami pada kebahagiaan sejati bersamamu. Kami memohon dengan perantaraan Kristus Putramu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik semuanya, kita sudah menyelesaikan semua kegiatan kita hari ini dalam Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Adik-adik, pesan kakak, jaga kesehatan kalian, jangan lupa rajin berolahraga, dan konsumsi makanan sehat. Jangan males makan ya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Oke, adik-adik semuanya, kita sudah menyelesaikan semua kegiatan kita hari ini dalam Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Adik-adik, pesan kakak, jaga kesehatan kalian, jangan lupa rajin berolahraga, dan konsumsi makanan sehat. Jangan males makan ya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Bye.